Saudari-saudara serta anak-anak yang terkasih, selamat sore semuanya. Khotbahnya dibagi dua aja supaya dipahami oleh para adik-adik misdinar, walaupun saya juga tidak jago khotbah kepada anak-anak, semoga dipahami nanti. Untuk Anda semua yang dewasa-dewasa, saya membuat sebuah ringkasan tentang bagaimana memahami pesta pembaptisan Tuhan saat ini sebagai perantara masa Natal menuju kembali ke hari atau masa biasa. Kita mendengar kata aqua yang dalam bahasa Latin artinya air. Dan hari ini kita mengenangkan pesta pembaptisan Tuhan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan sekaligus menutup masa Natal. Kalau Anda rajin membuka-buka kitab suci, kalau rajin gitu ya, Anda menemukan kata sebetulnya dalam Injil Lukas ini tidak disebutkan secara lantang dalam tulisannya bahwa Yesus dibaptis oleh John the Baptist, Yohanes Pembaptis. Tetapi di Injil Sinoptik yang lain dan Yohanes, kalau sebut kata begini berarti ada dua sumber ya. Kalau Sinoptik itu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu Injil yang berbeda secara sumbernya. Dikatakan tuh dalam Matius, Markus, dan Yohanes bahwa yang membaptis Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Nah, maka dari hal ini saya mau menemukan ada nilai dasar atau sebuah panutan dalam kerangka pesta pembaptisan Tuhan atau di mana kita melihat dan menyaksikan Yesus guru kita dibaptis. Saya menemukan nilai yang pertama adalah nilai inisiatif. Yesus itu berinisiatif untuk datang. Ini kata kuncinya. Yesus berinisiatif untuk datang dari Galilea ke Yordan dan minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Maka dalam satu dasar ini ajakannya sederhana. Dengan kata lain saya mau mengajak Anda, mari kita bersama-sama mulai berani berbuat baik dan berani menjadi perintis dalam segala yang baik. Maka butuh inisiatif, bukan hanya butuh wacana, bukan hanya butuh konsep saja, tapi inisiatif untuk mengajak orang dan mengajak orang terdekat Anda untuk apa? Berbuat dan berani menjadi perintis dalam segala hal yang baik. Yang kedua nilainya saya temukan adalah integratif. Apa itu? Ia mau merendahkan diri, merendahkan hatinya secara utuh dan penuh demi menggenapan seluruh kehendak Allah. Maka Anda akan menemukan sebuah pembelajaran. Pertama, apa sih perbedaannya antara baptisan Yohanes Pembaptis dengan Yesus? Kalau Yohanes Pembaptis kan jelas baptisannya adalah sebagai tanda orang mau bertobat. Hanya mengatakan, ya saya mau berubah. Sedangkan baptisan Yesus itu sebagai apa? Baptisan bagaimana Yesus itu menggenapi seluruh rencana dalam kitab suci. Dan yang paling penting adalah baptisan Yesus sebagai simbol baptisannya itu mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa dalam dirinya. Maka kalau Anda yang hari ini sudah dibaptis, sebetulnya kata kunci pertamanya adalah Anda melakukan sesuai enggak dengan harapan atau kehendak Allah dalam hidup Anda, atau Anda berbuat sendiri semau-maunya. Maka kalau ini ya enggak sesuai lagi. Bahwa simbol baptisannya adalah Yesus mau mengatakan bahwa aku akan mengikuti apa kehendakmu dalam baptisanku. Nah, Yesus sungguh 100% ikut masuk dan tenggelam ke dalam sungai Yordan sehingga menjadi sama dan ada bersama dengan setiap pergulatan kehidupan kita. Dalam poin yang kedua, saya mau menekankan, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, mau tidak mau saya harus mengatakan dalam diri saya, Yesus adalah teman perjalanan yang sehati dan sejiwa dengan hidupku karena ia juga ikut mau mengalami apa yang aku alami. Kalau sampai titik ini Anda aman sebetulnya. Tapi kalau belum titik ini ada, akan berabe. Bahwa kesadaran bahwa Yesus itu masuk menjadi teman seperjalananku bukan cuma sebagai teman seperjalanan, tetapi dia juga mengalami apa yang aku alami. Itu yang kedua nilainya. Yang ketiga adalah komunikatif. Kita melihat bahwa Yesus tidak canggung berkomunikasi dengan
Yohanes Pembaptis dan juga bapaknya. Kata kuncinya. Hal ini dikarenakan ia memiliki hubungan personal pribadi yang mendalam dengan bapaknya. Hidup dan praksis komunikasinya setiap hari dipenuhi dengan Roh Allah yang turun. Sama seperti merpati yang penuh dengan kedamaian, ketulusan, dan juga kekudusan. Maka kalau untuk Anda hari ini, pertanyaan sederhananya adalah baptisan Anda, peristiwa baptisan Yesus hari ini, apakah sudah memenuhi 3 nilai dasar ini? Yang pertama adalah inisiatif, yang kedua adalah integratif, yang ketiga adalah komunikatif. Kalau belum, upayakan. Kalau sulit, mohon rahmat dari Tuhan. Clear? Semoga nggak susah ya, udah disimpulin loh padahal. Untuk anak-anak misdidar, kalau mengingat pengalaman saya menjadi misdinar, bahkan para imam, bahkan frater, kayaknya hampir sebagian besar ya, saya nggak menyebut semuanya, itu bermula dari misdinar. Ya Frater sama, dari misdinar. Saya kemarin pulang dari misa lingkungan, jalan kaki, ketemu anak misdinar, saya lupa namanya siapa. Siapa? Ketemu saya? Kelas 5 SD. Oh, di belakang. Saya tanya, kelas berapa dek? Kelas 5. Nunggu apa? Nunggu dijemput orang tua. Saya itu bercermin, saya jadi misdinar ternyata itu umur 12, berarti kelas 1 SMP. Artinya kalau kita mau melihat sebetulnya seseorang bisa menjadi misdinar kapan sih? Aturan yang tertulisnya itu memang setelah seseorang itu mendapatkan atau menerima sakramen Ekaristi. Kalau di Bandung itu kelas 4, betul ya? Di misdinar kelas 4 ya? Kelas 3 sekarang, lebih kecil lagi kelas 3. Gitu ya. Di beberapa paroki itu dimundurin. Karena keuskupan itu hanya memberikan peraturan sakramennya itu secara minimum. Karena beberapa kota ternyata para guru itu keberatan atau berat untuk mengajar anak kelas 3 SD untuk memahami esensi akan Ekaristi. Walaupun Anda tahu sebetulnya dalam sakramen Ekaristi kan kata kuncinya adalah setiap pribadi itu bisa membedakan yang dia diterima itu antara tubuh Kristus atau roti biasa. Hanya segitu kata kuncinya. Artinya kalau Anda sekarang sudah menerimakan sakramen Ekaristi, sebetulnya Anda tahu yang Anda terima ketika maju dengan penuh hormat itu adalah tubuh Kristus. Dan itu pula yang sebetulnya terjadi. Nah, SMP saya masuk misdinar. Saya nggak tahu ada pergerakan apa, tapi sebetulnya sejarahnya itu misdinar atau putri altar itu dibagi 2. Laki-laki itu disebut sebagai putra altar. Perempuan itu namanya putri sakristi. Zaman dulu yang tampil di altar dalam pelayanan altar itu adalah para laki-laki. Sedangkan para putri itu berada di sakristi. Apa tugasnya? Kalau misdinar yang putra altar gampang ya, sama kayak yang sekarang ini. Kalau putri sakristi itu tugasnya adalah melayani kami yang cowok-cowok. Mau pakai pakaian disiapin. Enak kan? Setelah beres tugas tinggal lempar sama dia diberesin. Bahkan juga sampai menghitung hosti, koster dibantu untuk menyiapkan semuanya. Perjalanan panjang ternyata dalam kehidupan kita tidak dibedakan lagi. Apakah dalam dasar gereja, apakah ada aturan yang mengatakan pelayan gereja terlebih misdinar itu harus laki-laki? Ternyata tidak ada. Para laki perempuan juga bisa, maka disebut sebagai misdinar. Nah maka sekarang berbahagia nih kalau mau dilihat Bapak Ibu yang sekasih, itu kalau melihat data sekarang, para pelayan altar yang terbanyak adalah misdinar. Kurang lebih 160 anggota. Di bawahnya itu ada AIM. AIM itu ada 103 anggota. Di bawahnya lagi itu ada apa? Lektor. Kurang lebih 60 anggota. Di bawahnya lagi baru ada pemasmur berjumlah 30 orang anggota kurang lebih.
Artinya hari ini anak-anak ini tuh sudah sangat luar biasa. Maka kalau dikatakan bahwa apa sih yang menjadi kata kunci? Yang pertama, ternyata saya menemukan menjadi seorang misdinar itu menemukan satu hal yang saya ingat, kegagalan pertama saya sebagai seorang pribadi adalah ketika tes menjadi seorang misdinar. Dulu itu ada pembelajaran selama 6 bulan. Ada tes tertulisnya dan ada tes prakteknya. Tes tertulis lulus. Tes praktek saya harus mengulang sebanyak 2 kali. Sebodoh itu saya. Saya mesti ulang sebanyak 2 kali. Dan disitulah saya belajar bahwa ternyata kegagalan pertama saya dan saya lewati dengan hal yang baik yang membantu saya pada akhirnya untuk menjadi seorang yang dewasa. Maka hari ini anak-anak, adik-adik yang terkasih, berbahagialah menjadi seorang misdinar. Bersenang-senanglah menjadi misdinar. Walaupun saya mencatat dalam data saya, aturan yang paling ketat adalah di misdinar. Apakah harus protes? Jawabannya tidak. Bapak Ibu yang mencintai mereka, berikan mereka waktu, berikan mereka kesempatan, pendidikan supaya mereka belajar menjadi seorang yang bertanggung jawab dan menemukan rahmat yang baik. Maka hari ini kalau mau melantik misdinar 30 orang dan pembaruan janji pelayan misdinar, sisanya itu menjadi kata kunci hari ini kita berbahagia. Dan semoga adik-adik yang terkasih hari ini dengan pelantikan dan pembaruan menjadi pembaptisan yang baru untuk berubah. Yang dulu sering terlambat ke gereja, sekarang sudah tidak bisa terlambat. Mengapa? Anda bertugas saja kurang lebih setengah jam ya. 40 menit sebelum bertugas Anda sudah harus ready. Umat Anda kalau tadi melihat ke belakang, banyak yang terlambat. Banyak yang terlambat. Malu nggak? Malu. Maka mulai hari ini setelah dilantik di pembaruan janji, semoga keluarga-keluarga adik-adik juga berubah, tidak terlambat lagi ke gereja. Clear? Maka Bapak Ibu, malulah kepada anak-anak SD ini. Malulah kepada anak-anak yang berjuang kalau setiap mereka pelayanan 45 menit mereka harus datang dan persiapan. Clear? Enak kan? Maka hari ini terima kasih atas nama Romo Paroki, Romo Tri untuk segala pelayanan adik-adik misdinar yang luar biasa. Nanti SD, SMP, SMA beres gitu ya. Lalu jadi apa? Jadi lektor, jadi pemazmur, jadi OMK dan sebagainya. Maka pakailah waktu dari mulai SD sampai SMA ini belajar menjadi seorang pelayan. Terakhir saya mau mempersembahkan lagu untuk adik-adik dan Anda boleh. Semoga ini menjadi kata kunci pemerenungan kita hari ini. Betapa ku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku,
Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nyanyi bersama yuk. Ku mau cinta Yesus Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ulang sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, lah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari Bapak Ibu kita hening sejenak, kita mensyukuri atas pembaptisan yang Tuhan terima dari Yohanes Pembaptis yang menjadi bagian terindah dalam seluruh iman kita. Dan kita juga mohon ada begitu banyak pembaptisan-pembaptisan baru dalam seluruh pengalaman kita yang kita mohon juga semoga itu dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Maka mari kita hening sejenak.